Kemudian sebenarnya ini sudah jadi budaya sih untuk berbuka dengan banyak gorengan. Sebenarnya tidak disarankan karena seharusnya memang kita konsumsi itu yang memang sifatnya memang banyak banyak airnya gitu. Banyak orang katanya, oh puasa itu banyak manfaatnya lah untuk ini, untuk itu. Nah, saya pengen tahu dari ilmu kedokteran, manfaat puasa itu apa dok kira-kira dok? Dari ilmu kedokteran, dari sisi ilmu kedokteran, manfaat puasa itu adalah mengistirahatkan tubuh kita, ya, apapun itu. Jadi dalam kondisi kita berpuasa, ya, 1 bulan dibandingkan 11 bulan kita makan terus menerus, ya kan, organ-organ di dalam tubuh kita yang khususnya berhubungan dengan sistem pencernaan bekerja tanpa henti, ya. Ketika kita berpuasa relatif mereka beristirahat semua gitu, dan itu ternyata memberikan dampak yang sangat positif buat kesehatan. Ya, bayangkan kayak kendaraan yang dipakai terus menerus tanpa istirahat itu pasti mesinnya panas. Jadi kalau dari sisi kesehatan benar-benar penting sekali untuk mengistirahatkan tubuh kita gitu. Nah, itulah bulan puasa momen untuk melakukan itu. Oke, siap. Jadi ibaratnya perumpamaan kayak mobil tadi menarik juga tuh, mobil kalau dipakai terus bisa Panas hancur mesinnya. juga, ya kan, bisa rusak juga mesinnya, Benar. makanya harus diistirahatkan dulu. Nah, selama 1 tahun Tuh. 12 bulan ya paling tidak 1 bulan lah kita istirahat tuh dok Iya, ya, gitu, tuh. mengistirahatkan tubuhnya untuk bisa apa ya, Mm. memperbaiki sel-sel tubuhnya kali ya dok ya, kurang lebihnya kayak gitu kali Betul, dok ya. betul. Ya, Banyak sekali manfaatnya. kan kalau kita ngomongin bulan suci Ramadan ini kan biasanya kalau kita buka puasa nih, begitu buka puasa kita langsung makan nih banyak, Mm-mm. walaupun memang ada sunahnya sih sebenarnya. Kalau pas beduk ya cukup Rasul nyontohin cuman 3 biji kurma aja kan cukup Benar. sebenarnya. Tapi ada juga yang akhirnya, wah nih pembalasan udah seharian puasa, saatnya gue makan, akhirnya gue makan sebanyak-banyak, akhirnya kekenyangan pula gitu. Nah kalau itu Mm-mm. gimana dok kira-kira dok? Ketika kita berpuasa itu kurang lebih ada lewat dari 12 jam, ya, lebih dari 12 jam. Itu ada sekitar 13 sampai 14 jam, ya. Kita benar-benar tidak memasukkan makanan maupun minuman ke dalam tubuh kita. Otomatis badan kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi diet yang disarankan dalam bulan puasa ini adalah yang pertama kita harus perbaiki cairan, minum yang banyak. Ya kurang lebih 10 gelas setiap harinya. Kalau kisarannya 250 mili, sekitar 2.500 sampai 3.000 mili. Dan itu rentang waktu ketika kita berbuka sampai sahur itu harus terpenuhi supaya kita tidak dehidrasi, karena dampak dari dehidrasi itu ternyata sangat berbahaya sekali buat tubuh. Nah, terus yang kedua, saran saya konsumsi banyak makanan yang mengandung air, ya. Air yang cukup. Tadi selain minum air putih langsung, bisa dengan ketika berbuka dengan sup-supan, itu kemudian dengan bubur, ya, Buah juga dengan kali, buah mengandung air buah-buahan. juga ya dok ya? Iya, buah-buahan dan sayuran, ya, karena buah-buahan itu ternyata manfaatnya banyak, ya, selain untuk cairan. Selain itu juga buah-buahan itu mengandung mikronutrien atau mikronutrisi. Mikronutrisi itu adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit, tapi memang penting sekali. Nah, itu bisa didapatkan dari buah-buahan. Kemudian dengan konsumsi buah-buahan dan sayuran itu yang banyak mengandung serat, itu mampu membersihkan usus kita. Jadi Iya selain iya iya, sayur oke oke. ya, selain vitaminnya juga seratnya gitu, dan serat itu akan memperpanjang masa kenyang kita. Jadi ketika kita berpuasa tidak terlalu merasa lapar. Oke, Itu notes tuh. Jadi memang selama mungkin kita berpuasa dari jam katakanlah jam 5 pagi ya dok ya sampai jam 6 sore ya, mungkin sekitar 12 betul. 13 jam dok ya, berarti ya kita puasa. Dan tubuh kita tuh butuh air, jadi kita harus banyak minum air ya dok selama dari buka sampai sahur berikutnya gitu ya dok ya. Betul, betul. Kemudian sebenarnya ini sudah jadi budaya sih untuk berbuka dengan banyak gorengan. Sebenarnya tidak disarankan karena seharusnya memang kita konsumsi itu yang memang sifatnya memang banyak banyak
airnya gitu kan. Karena kalau gorengan itu yang pertama itu akan memicu peradangan, karena dalam kondisi kita berpuasa kan tenggorokan kita lebih kering, kemudian terasa lebih panas kan, karena selama hampir 13-14 jam itu kan kita tidak makan sama sekali. Ketika kita hajar dengan gorengan, biasanya itu jadi bikin, walaupun sedep banget ya, maksudnya kayaknya puas banget, enak gitu, tapi ternyata itu mampu memicu yang namanya peradangan. Makanya banyak banget radang tenggorokan kalau lagi Nah, bulan makanya puasa. Kalau itu bisa dikatakan hampir setiap berbuka tuh menu gorengan tuh ya pasti selalu ada ya, itu Dok. sih itu Bahkan kayak ada anekdot culture gitu tuh. Kalau culture buka itu sunahnya itu makan gorengan. kurma gitu. Yang Makan wajib kurma. makan gorengan. Nah, itu Iya, jadi yang sunahnya terjadi tuh kurma kayak yang gitu wajib ya. gorengan. Ya itu gitu, Iya. makanya. Memang Dan terus berarti saya juga gorengan tuh emang bener-bener apa ya, nggak sehat ya Dok ya sebenarnya, karena dia saya pernah baca tuh betul. minyak jenuh ya. Betul. Karena Kalau memang benar-benar pengen makan gorengan, saya sarankan untuk bikin sendiri ya, karena kan minyaknya lebih bersih. Kemudian bisa pakai minyak baru, jangan minyak yang sudah berkali-kali dipakai buat menggoreng. Oke, berarti memang Ya. teman-teman harus apa ya, itu kan udah ngomongin kebiasaan ya Dok ya. Jadi kebiasaan itu harus dirubah, dan momen Ramadan ini adalah momennya kita merubah kebiasaan buruk menjadi baik, kebiasaan makan makanan yang kurang sehat atau tidak sehat menjadi makanan-makanan yang sehat gitu kali Dok ya. Iya, betul. Dan ini lagi saya sarankan untuk konsumsi suplemen apa saja, pokoknya yang kalau bisa yang multivitamin ya, karena ya tadi kita kan cuma punya keterbatasan waktu untuk konsumsi makanan, apalagi dikurangi jam tidur kan, dari buka puasa aja jam 6 sampai nanti kita kembali sahur lagi itu sekitar jam 3 sampai jam 4-an. Saran saya memang dibutuhkan tambahan suplemen untuk mencukupi kebutuhan dari nutrisi kita gitu. Jadi yang hilang nanti selama berpuasa. Ya, gitu. Jadi buat suplemennya juga suplemen yang harus aman ya Dok ya, bukan sembarangan suplemen ya, yang artinya yang. Dan hindari makanan yang terlalu pedas. Iya, benar. Itu sedap banget, tapi nanti kalau mules terus diare, sengsara nanti kalau lagi puasa. Iya, benar. Iya, jadi gitu. Bahkan Dok, nggak tahu nih, saya pernah baca tuh artikel, nanti mungkin dokter koreksi kalau saya salah ya. Jadi tubuh kita itu memang Allah tuh nyiptain manusia itu luar biasa ya. Jadi seluruh organ tubuhnya pun juga bekerjanya juga amazing banget gitu. Bahkan tubuh kita ini sebenarnya bisa self healing tuh Dok. Bener nggak sih Dok? Kalau kita sakit kita bisa nyembuhin sendiri. Salah satu contohnya nih ya, kayak kita nih kegores nih misalnya, seret, kita nggak apa-apain, tapi dia nanti nutup sendiri gitu. Itu kan salah satu contoh self healing. Itu gimana Dok menurut Dokter? Oh iya, benar itu. Itu memang sudah didesain oleh Allah ya, kemampuan untuk memperbaiki diri, dan itu semua dikembalikan lagi ke kondisi tubuh atau sistem imunitas orang itu. Jadi ketika dia dalam kondisi imun yang rendah, otomatis kemampuan untuk self healingnya juga menurun, sehingga orang-orang dengan sistem imun yang rendah akan gampang terpapar sakit ya, ketularan penyakit gitu. Nah, jadi itu penting sekali tuh untuk tadi balik lagi ke pola makannya diperbaiki gitu kan, kemudian istirahat dan sebagainya. Dan memang ya kalau menurut saya sumber dari segala sumber penyakit itu adalah apa yang kita konsumsi, apa makanan atau minuman yang kita konsumsi, bener ya Dok ya? Ya, itu benar banget. Bener banget. Jadi ya. itu ngaruh ya, karena kan diproses di badan kita, kemudian apa yang sari-sari nutrisi yang ada di situ kan akan bermanfaat untuk tubuh kita gitu kan. Jadi penting sekali, apalagi lagi bulan puasa seperti ini, penting sekali untuk memperhatikan makanan yang kita konsumsi gitu. Bahkan ada istilah Pak, you are what you eat ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu makannya gorengan, ya udah deh, tubuhnya itu bekerja keras gitu ya Dok ya, untuk bisa betul. mengurai makanannya tuh, kalau nggak salah tuh gitu. Nah tapi kalau kita tadi makan buah-buahan segala macam, itu akan membuat tubuh kita jadi imunitasnya mungkin jadi meningkat, sehingga akhirnya jika terjadi sesuatu kita bisa self healing gitu ya Dok ya, benar ya kurang lebih. Betul, banyak hal menarik yang terjadi pada tubuh kita loh ketika kita berpuasa, itu ya banyak banget. Jadi contohnya mungkin Dok gimana?
Ya, jadi secara tadi kan kita mengistirahatkan organ kan. Jadi ketika kita berpuasa itu ternyata asupan energi yang kita butuhkan, pembakaran eh, energi itu kita butuh tuh 1220 kilokalori. Nah, itu lebih tinggi daripada BMR kita, basal metabolic rate, di mana itu terjadi karena memang kita akan membakar energi ini lebih banyak daripada kita kalau kita lagi nggak puasa. Karena kalau kita puasa kan input kalori kita sedikit, makanan yang kita masukin kan sedikit, beda sama kalau kita lagi nggak puasa, sehingga pembakarannya jadi lebih banyak, sehingga itu dampaknya adalah orang cenderung lebih turun berat badan mereka ketika mereka bulan puasa, karena pembakaran kalorinya berlangsung lebih cepat karena yang masuk sedikit. Dan rata-rata ya paling di antara pria dan wanita, wanita itu lebih cepat mengalami penurunan berat badan daripada laki-laki kalau dari penelitian selama berpuasa. Nah, Tapi kalau ya itu misalkan baru begitu buka, dia makannya gila-gilaan sama juga bohong ya dok? Gimana tuh dok? ya itu dengan kondisi makan yang normal ya. Kalau kita bahas mengenai metabolisme lemak, ternyata ya dari penelitian pada orang-orang yang dilakukan sebelum bulan puasa dan ketika berpuasa, ternyata metabolisme lemak itu meningkat. Artinya proses pembuangan lemak itu lebih baik ketika di bulan puasa. Jadi kondisi seperti kolesterol total ya, kemudian LDL atau kita tahu itu sebagai lemak jahat, kemudian trigliserida itu relatif menurun, dan HDL atau kita tahu itu sebagai lemak baik itu meningkat gitu. Jadi itu bagus banget. Jadi memang ada penelitiannya gitu. Ini kan kebetulan saya juga salah satu orang yang suka olahraga nih. Biasanya kan olahraga saya tuh pagi-pagi. Ya cuman kan kalau lagi puasa seperti ini kan kalau olahraga pagi, walaupun saya tetap melaksanain sih, saya tetap nahan olahraganya nggak terlalu berat. Nah, itu gimana dok kira-kira olahraga yang baik ketika kita lagi puasa di bulan Ramadan ini, olahraga yang seperti apa tuh dok? Dan waktunya kapan kira-kira? Kalau untuk waktu itu disarankan menjelang buka puasa, karena ketika kita berolahraga asupan atau kebutuhan oksigen itu kita meningkat. Kebutuhan oksigen meningkat, kemudian energi juga banyak yang dikeluarkan gitu kan. Dan itu bisa terasa ketika kita olahraga, badan kita kan panas kan, rasanya panas gitu karena terjadi pembakaran segala macam. Dan pasti akan menimbulkan rasa haus karena ketika berolahraga kita akan berkeringat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya olahraganya dilakukan di jam-jam berpuasa itu pasti akan memberatkan karena itu tadi kitanya haus kan, sedangkan kita nggak bisa minum. Jadi lakukannya menjelang berbuka puasa. Itu bisa 1 jam atau 2 jam menjelang berbuka puasa. Ya memang sih kemarin saya sempat olahraga pagi, terus abis olahraga karena nggak minum kan, sejam 2 jam gitu, sepedahan santai. Terus langsung lemes badan, akhirnya sampai siang tuh selonjoran aja tidur gitu loh. Dan itu Nggak batal kan, Pak? enggak dong, masa batal itu tetap ditahan. Iya. Iya, nah terus tadi tanya olahraga apa yang disarankan. Olahraga yang tidak terlalu ritmis, yang tidak terlalu memakai banyak membutuhkan banyak inilah. Tenaga banget, tidak perlu gitu. Maksudnya kalau tadi Bukan high impact ya, bukan high impact lah ya. Ya, jadi yang sampai kecapean, ngos-ngosan, bikin nadinya langsung bergerak cepat, ya nggak perlu Heart sampai rate-nya begitu tinggi sih. gitu ya. Oke. Yang penting juga, ya yang penting ada gerakan yang kita juga kan ketika puasa malah banyak kan rebahan kan, daripada begitu lebih baik olahraga. Betul. Oke, terakhir nih dok, di kondisi pandemik hari ini yang luar biasa ya, ini Ramadan pertama kita, di mana kita nggak boleh sholat di masjid, ya kan, suasana Ramadan juga kurang oke lah ya dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap kita harus tetap selalu mensyukuri ya dok, pasti ada hikmah dari ini semua. Nah pertanyaan saya kaitan dengan COVID-19 ini nih dok, ya kan, ini gimana ya dok untuk kita mengantisipasi supaya kita tidak terpapar? Selain tentunya kita mengikuti arahan pemerintah ya untuk di rumah aja, social distancing, pakai masker kalau keluar dan yang lain-lain. Nah, mungkin dokter bisa ngasih saran untuk kita menghadapi bulan Ramadan di kondisi yang pandemik ini dok,
COVID-19. Oke, bulan Ramadan kali ini dengan situasi wabah yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia gitu. Dan ini perlu kita sikapi dengan serius, tapi tidak membuat kita menjadi parno juga, ya. Kita harus tetap positive thinking, karena itu ngaruh sekali loh pandangan untuk tetap positif gitu untuk di dalam kondisi wabah seperti ini. Pemerintah sudah banyak menganjurkan bagaimana kita harus melakukan physical distancing, ya, social distancing. Saya sebenarnya lebih setuju untuk menyebutnya sebagai physical distancing tanpa social distancing, karena kita masih bisa terhubung secara sosial, ya, melalui banyak aplikasi, melalui video call dan sebagainya. Tapi physical distancing itu penting sekali, karena disitulah sumber penularannya, ya, karena jalur itu, ya, karena kita terpapar dengan penderita yang mungkin tidak ngeh kalau dianya sudah positif, tapi bisa menularkan ke yang belum yang masih negatif seperti itu. Nah, physical distancing, kemudian bagaimana harus memakai masker yang benar, ya, karena banyak sekali saya lihat pakai masker tapi taruhnya di sini, tidak di sini, tutup hidungnya, tapi taruhnya di bawah hidung. Mulutnya, ya. Jadi tutupnya hanya buat nutupin mulut, bukan buat nutupin hidung. Jadi harus yang benar, sesuai gitu. Kemudian kalau ada pakai masker kain, pastikan masker kainnya memang benar-benar yang tebal. Jadi jangan cuma sekedar masker aja, walaupun masker kain tapi tebal gitu. Perlu dilapis lagi. Nah, kemudian tadi cuci tangan yang dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Jadi tidak cuma dengan air, tapi juga dengan sabun, karena virusnya itu akan mati dengan sabun. Jadi pastikan cuci tangannya juga yang benar, jangan cuma sekedar basahin, kena sabun sekilas, habis itu sudah selesai. Tapi benar-benar sampai di sela-sela jari kita cuci tangan. Apalagi kan kita di rumah kan lebih gampang untuk cuci tangan gitu. Untuk pemakaian hand sanitizer juga, ya, itu digunakan ketika sudah urgent banget, teman-teman tidak menemukan tempat untuk cuci tangan. Tapi kalau di rumah kondisinya ada air mengalir, ya kita lebih baik cuci tangan itu gitu. Jadi memang untuk meningkatkan hygiene, ya, kebersihan lebih baik. Imunitas, Dok, imunitas katanya untuk meningkatkan imunitas. Benar, dari diri kita sendiri, ya, perbaiki sistem imunitas kita, ya, dari memperbaiki sistem imunitas kita, ya, dengan makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin, mineral, mikronutrisi, kemudian berjemur, benar nggak tuh? Berjemur dipersilahkan, ya, gitu, tidak usah lama-lama. Itu juga buat meningkatkan imunitas. Konsumsi suplemen tambahan, kemudian istirahat yang cukup, apalagi bulan puasa seperti ini. Biasanya kita malah emang lagi kurang tidur, ya, cukup tidurnya juga jangan sampai kurang juga jamnya, diatur aja, mungkin jadi geser waktunya gitu kan. Iya. Tapi yang paling penting tuh emang pikiran ya, Dok. Maksudnya gini, kemarin Bapak Wali Kota Bogor tuh, Bapak Bima Arya, sempat bilang, tadi kan dokter bilang bukan social distancing tapi physical distancing. Tapi kalau dia bilangnya social media distancing, wah, itu lebih apa ya, lebih mengena kalau menurut saya, karena memang berita-berita di televisi, di sosial media itu sebenarnya update-nya tentang COVID selalu meningkat tuh tanpa disadarin tuh mengganggu psikologis kita nggak sih, Dok, khususnya para mereka yang udah terpapar sama virus COVID? Ya, jadi memang dari pengalaman teman-teman juga sih, saya sering sharing juga dengan teman-teman yang memang mereka langsung berkontak langsung dengan para pasien COVID-19, ya. Jadi dari mereka kita banyak dapat cerita juga. Ternyata respon-respon orang pasien-pasien dengan yang respon positif itu, artinya mereka menerima, oke, saya COVID-19, saya harus minum obat, ya, saya harus ngikutin apa yang dokter arahkan, jadi dia sudah ada penerimaan di dalam diri dia. Nah, itu ternyata mengalami penyembuhan yang jauh lebih baik ketimbang mereka pasien-pasien yang yang dalam kondisi yang negatif,
pikirannya, artinya mereka marah, mereka tidak terima kondisi mereka seperti itu. Nah, situ kita bisa ambil kesimpulan, bahkan seorang pasien pun yang dalam kondisi yang mereka sudah positif, dengan mereka tetap positive thinking ya, dan tetap berdoa seperti itu, mereka tidak menyalahkan keadaan segala macam, ternyata mereka mengalami perbaikan yang signifikan, apalagi dengan kita gitu, yang kita tuh dalam kondisi kita sehat. Jadi itu pasti akan memberikan dampak yang sangat baik sekali bagi kita untuk bisa tetap positive thinking gitu. Jadi kita bukan berarti kita tidak waspada ya. Jadi artinya kita tetap waspada, kita tetap ngikutin anjuran dari pemerintah harus bagaimana, tetap lakukan yang terbaik. Tidak juga kita jadi parno gitu. Tidak juga kita jadi hidup dalam ketakutan gitu. Dan ternyata pengaruh sosial media itu sangat-sangat ini banget ya, maksudnya ngaruh sekali gitu. Betapa ketika kita terlalu sering mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang berbau, mungkin hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita khawatir berlebihan, itu ternyata ngaruh. Jadi kita jadi tidak bisa melakukan banyak hal yang lain gitu, karena kita sudah terlalu takut. Imunitas juga ya dok ya, kayak gitu ya. Dan melemahkan imunitas, benar. Jadinya kalau kita terlalu sering membaca broadcastan misalnya yang tapi tidak ada dasarnya ya, dan itu akan membuat kita jadi malah membuat kita jadi parno, jadi takut, jadi malah jadi khawatir, malah jadi mimpi buruk, malah sebagaimana. Sedangkan saat ini kan adalah bulan Ramadan kan, bulannya kita untuk menenangkan diri, bulannya kita untuk berdoa ya, untuk perbanyak ibadah, kemudian ya mungkin dengan ngelewatin bulan Ramadan ini insya Allah kita jadi lebih khusyuk ibadahnya gitu ya, jadi orang lebih baik ya, jadi seperti itu. Dan insya Allah bisa terlewati lah gitu fase-fase wabah pandemi di Indonesia ini. Kita berdoa bareng-bareng supaya ya nanti sebelum Lebaran ya udah beres ya, jadi supaya kita bisa sholat Id bareng-bareng, bisa silaturahim seperti Ramadan sebelumnya. Amin ya dok. Kita terus berdoa seperti itu. Oke dok, saya rasa cukup nih dok ngobrolan kita, singkat, padat, dan jelas ya. Jadi sekali lagi saya ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Dr. May Carolina, namanya luar biasa. Ya, itulah sharing ke kita tentang masalah kesehatan, persiapan kita berpuasa di bulan Ramadan, sampai ke masalah pandemi kita bahas ya dok ya. Semoga pembahasan kita ini bisa memberi manfaat buat kita berdua dan kepada teman-teman yang ngedengerin obrolan kita ini dok. Oke dok? Sekali lagi makasih dok. Oke, undur diri dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.